Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selasa 18 November 2025, kami akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, informasi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta meningkatkan kesiagaan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Hingga awal November, tercatat lebih dari 63.000 pohon telah ditoping. Penopingan dilakukan secara rutin, terutama di 6 lokasi prioritas. Di antara Jalan Panjang, MT Haryono, dan Jalan TB Simatupang. Kemudian informasi dari Studenkes Jakarta Pusat mencatat hingga awal November 2025, kasus demam berdarah Dengue atau DBD di Jakarta Pusat mencapai 924 kasus. Kasus terbanyak menjangkit warga dengan usia kerja dan anak sekolah. Meski angkanya menurun dibanding tahun sebelumnya, namun Studenkes Jakarta Pusat meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya di lingkungan sekolah dan perkantoran. Pihaknya juga akan menggiatkan kembali program kader Jumantik Mandiri untuk memperkuat pencegahan DBD. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan pengurangan anggaran untuk pendidikan, seperti KJP Plus dan KJMU walaupun terjadi pemotongan APBD 2026. Komitmen kepada dunia pendidikan menjadi upaya Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset dan modal besar mewujudkan target Jakarta menjadi top 50 Global City. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Panitia Khusus atau Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengusulkan pajak parkir naik 20%. Kenaikan pajak parkir ini dilakukan untuk mendorong pencapaian target dari pajak parkir di Jakarta. Panitia Khusus atau Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan hasil kerja serta membuat rekomendasi terkait permasalahan perparkiran di Jakarta. Dalam rapat paripurna DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter memaparkan temuan dan rekomendasinya. Beberapa hal yang dipaparkan diantaranya mendorong sanksi tegas terhadap pungutan liar parkir serta kegagalan integrasi laporan pajak parkir elektronik. Pansus juga mengusulkan kenaikan pajak parkir menjadi 20% untuk efektivitas pencapaian target penerimaan pajak. Sanksi untuk pungutan liar. Pungli parkir mewajibkan penggunaan cashless dan integrasi sistem pembayaran baik untuk parkir off-street maupun parkir on-street. Yang kedua, mengkaji ulang tarif pajak dan retribusi parkir. Harap bisa dipertimbangkan kembali peningkatan tarif pajak parkir yang semula 20%. Jupiter menjelaskan sinkronasi data secara real-time antara organisasi perangkat daerah terkait sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan menutup celah manipulasi data. Audit juga harus dilakukan terhadap operator parkir untuk memastikan kepatuhan pembayaran pajak. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan DPRD DKI Jakarta sepakat menjadikan hari Selasa sebagai hari peraturan daerah untuk meningkatkan produktivitas dan percepatan penyusunan regulasi daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas untuk penyusunan peraturan daerah atau Perda oleh Pemprov bersama DPRD DKI Jakarta.
Dengan adanya hari Selasa sebagai hari penyusunan perda, Pramono menargetkan 10 perda bisa selesai dan disahkan sebelum akhir tahun. Dan setiap hari Selasa kita gunakan sebagai hari untuk pembahasan perda, dan maka untuk itu kalau memang hari Selasa ada pembahasan itu, saya izinkan OPD untuk nggak hadir dalam rapat kalau ada rapat di Balai Kota. Jadi buat ini target 15. Pasti nggak semua target itu kan bisa terpenuhi, tetapi kami sedang mengupayakan mudah-mudahan 10-12 perda bisa terpenuhi. Pramono mengatakan dengan fokus penuh di hari Selasa, OPD terkait dapat menghadiri dan mempercepat kegiatan legislasi. Kebijakan ini diharapkan mampu mengejar ketertinggalan target perda sehingga reformasi birokrasi dan pengaturan pembangunan di Jakarta bisa terlaksana lebih cepat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Informasi bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan transportasi publik, Anda bisa berpetualang seru bareng Transjakarta. Treasure Hunt Season 1 Stamp Edition resmi dimulai. Caranya mudah, cukup ambil kartu stempel di Information Center halte Transjakarta dan kumpulkan 10 stempel dari titik berbeda. 100 sahabat DJ tercepat bisa menukarkannya dengan hadiah seru. Bagi yang sudah mengumpulkan 5 stempel juga bisa mendapatkan stiker limited edition. Informasi lebih lanjut, warga Jakarta bisa langsung cek aplikasi TJ Transjakarta. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 19 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.